Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kita semua. Dia telah menyelamatkan kita dan kita hari ini tetap ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan dengan berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan kepada setiap kami, terutama keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan juga untuk keadaan kami saat ini ya Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan, karena itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami mau tetap dalam keadaan baik Tuhan, di mana kami selalu bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami hari ini, pagi ini. Dan memberikan semangat motivasi yang baru bagi kami, untuk kami menjalani hari-hari kami. Bagimulah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini masih lanjutan dari renungan yang kemarin dari kitab Hagai pasal 1. Nah, hari ini kita baca ayat yang ke-6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dan dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sebab kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usahamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu, di mana keadaan bangsa Israel di ayat 1 sampai 5 itu tidak memperhatikan rumah Tuhan, mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Yang kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, berarti kita mengabaikan membangun rohani kita atau kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Apa akibatnya? Akibatnya ialah yang kita baca di ayat 6. Kamu menabur banyak dan seterusnya. Kemudian saudaraku di ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan seterusnya. Kemudian di pasal yang di ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11, dan aku memanggil kekeringan, dan seterusnya. Itu adalah akibat-akibat dari hukuman Tuhan sendiri. Allah murka atas kelalaian bangsa Israel yang mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Karena itu hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, judul renungan firman Tuhan bagi kita berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, khususnya ayat 8, perbaikilah keadaanmu. Sekali lagi, kemarin kita merenungkan firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Bagaimana keadaan saudara? Apakah secara fisik saudara baik-baik kelihatan tetapi di dalam tidak? Nah, kalau demikian, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus memperbaiki keadaan kita. Jadi renungan firman Tuhan hari ini adalah perbaikilah keadaanmu. Bagaimana caranya memperbaiki keadaan kita? Di ayat-ayat yang kita baca ini, yang pertama dikatakan di situ, naiklah ke gunung. Saya ulangi ayat yang ke-8, jadi naiklah ke gunung,
bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kita dalam hidup ini sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan. Terlebih lagi dikatakan di sini akan menyatakan kemuliaannya kepada saudara dan saya. Bagaimana itu bisa terjadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Dikatakan di kalimat yang pertama, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Saudaraku, kita harus naik ke gunung dan membangun rumah kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bandingkan dengan Mazmur 24, dikatakan di situ kita harus naik ke gunung, itu berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus terus membangun hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan lebih intensif lagi, lebih semangat lagi, lebih sering lagi. Kalau selama ini mungkin agak jarang gitu, sekali-sekali saja, tetapi ke depan saudaraku harus lebih sering. Mungkin kita setiap hari masih ada bolongnya, ke gereja setiap minggu aja mungkin masih ada bolongnya, tetapi mulai hari ini kita harus lebih semangat lagi. Kita harus naik ke atas gunung dan kita harus membangun. Artinya di situ kita terus menyalakan api rohani kita, bersekutu dengan Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan, nyanyikan pujian kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Saulus dan Silas di dalam penjara. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka Tuhan menyatakan kemuliaannya, gempa bumi terjadi dan Saulus dan Silas terlepas dan mereka bisa keluar dengan selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita naik ke gunung membangun terus hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tidak ada hal yang terindah dan terbaik dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Sekalipun banyak rintangan dan tantangan, banyak hal-hal yang tidak enak, tetapi kalau kita bisa membangun persekutuan kita dengan Tuhan dan kita berkenan kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu hal yang terbaik, hal yang terindah. Kita mencari perkenanan Tuhan, kita mencari kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, yaitu dengan naik ke atas gunung, membangun terus hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kita sibuk, sekalipun kita banyak persoalan, banyak masalah, mungkin sekali lagi seperti yang saya katakan, mungkin secara fisik kelihatan kita baik-baik saja, tapi mungkin di dalam hati kita hancur, di dalam kita remuk, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, mungkin kita juga sampai merasa kalau bisa jangan melayani dulu, kalau bisa jangan ketemu orang dulu. Di kondisi rohani, kondisi seseorang yang terpuruk, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi perhatikanlah keadaanmu, tetapi hari ini perbaikilah keadaanmu dengan cara apa? Naiklah ke atas gunung, bangunlah rumah itu. Jadi Tuhan secara letter harafiah di situ ingin bangsa Israel membangun rumah Tuhan, tidak hanya membangun rumah mereka sendiri. Tuhan mau mereka tidak abai tentang bangunan bait Allah yang sudah runtuh itu. Demikian juga dengan hidup kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tentu Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan kita izinkan terpuruk, ada masa dalam hidup kita, ketahuilah ada maksud dan rencana Tuhan. Di sini kadang-kadang kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Ketika kita mungkin ada masalah, kita langsung stres, kita langsung putus asa. Nah, kita tidak sempat berpikir bahwa ada maksud dan rencana Tuhan di sana. Tetapi ketahuilah selalu ada maksud Tuhan di balik semua keadaan, di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ketahuilah Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita dan Tuhan ingin kita bangkit. Tuhan ingin kita keluar dari sana dan Tuhan ingin kita menjadi pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau memperbaiki keadaan kami yang sudah terpuruk Tuhan, mungkin hancur lebur Tuhan. Sekalipun secara fisik mungkin kelihatan kami masih gagal, tapi tolong kami Tuhan. Hati kami remuk, hancur Tuhan. Biarlah kami Engkau perbaiki. Nyatakanlah perkenalan-Mu dan kemuliaan-Mu. Kami bangkit Tuhan. Kami makin semangat dalam hidup menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan.
berikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera, supaya kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan kami dapat melakukan kehendak-Mu. Firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati.